Terus kalau dukanya nih? Dukanya alhamdulillah nggak ada. Masa nggak ada? Pasti dukanya banyak juga. Ada juga dukanya pernah terkilir ketika di lapangan. Aku malu guys. Mas Ayes, terkilir itu bukannya biasa ya? Udah tiga. Ya apa gitu? Lebaran kemarin baru pulang mas? Iya. Astagfirullah, anak durhaka sekali. Ketemu lagi nih sahabat peduli di podcast Humanity, talk inspiring bersama para relawan. Oke, kali ini siapa sih relawan yang datang di podcast Humanity? Oke, kita langsung aja ya guys ya, kita langsung kenalan sama salah satu relawan kita kali ini. Ya, nama saya adalah Muayes, asal dari Riau. Oh, Mas Muayes itu asalnya dari Riau. Oh, dari Riau jauh-jauh ke sini loh. Itu gimana tuh cara, maksudnya asal muasalnya gimana dari mulai Riau terus bisa terdampar, maaf kok terdampar ya bahasanya, bukan terdampar dong, kok bisa sampai terjun, bukan terjun juga sih, emang terjun ya dari Riau ke sini terjun. Nah, maksudnya kenapa bisa sampai ada di sini? Jadi ceritanya itu ketika di Riau, setelah selesai dari pendidikan SMA, kemudian saya masuk ke pendidikan di Akisi, yaitu di Bogor. Pendidikan pesantren milik Kiai Haji Bakti Nasir. Ya. Selama pendidikan 2 tahun. Setelah itu ada program ininya, pengabdian selama 1 tahun. Program pengabdian. Pengabdian setahun diterjunkan ke Lombok. Waktu itu ada kejadian gempa bumi di Lombok. Gempa bumi di Lombok. Jadi kita ada 2 orang. Jadi saya berdua sama teman dikirim ke Lombok. Berarti itu tuh sebenarnya dari tugas pengabdian ya. Dari Mas Ayas sendiri itu sebenarnya nggak kucuk-kucuk, belum apa ya, intinya belum jadi relawan, tapi memang itu program pengabdiannya dari pondok pesantren untuk diturunkan di Lombok. Oke, nah setelah itu habis dari Lombok selama itu kurang lebih ada 3 bulan. Ada 3 bulan di Lombok. 3 bulan karena pengabdian itu setahun. Jadi waktu itu pas kejadian setelah 3 bulan di bulan September kalau nggak salah, September 2018 itu kejadian gempa bumi sekaligus tsunami dan likuifaksi yang ada di Palu, Sulawesi Tengah. Oh, ke Palu. Ke Palu berapa lama itu mas? Kurang lebih 7 bulan. 7 bulan. Itu masih pengabdian di sana? Masih pengabdian. Oh, masih pengabdian. Itu dipotong jadi 10 bulan lebih di ininya. Gitu. Oh, berarti Mas Ayes ini masuk ke dunia relawan itu pertama karena memang ada program pengabdian gitu. Biasanya kalau di sana itu ngapain aja tuh mas? Kalau dalam masa pengabdian itu ngapain aja sih? Nah, kita di Lombok itu, teman-teman di Lombok ya, selama 3 bulan itu kita mengadakan membangun pertama ini sekolah darurat. Sekolah darurat. Madrasah darurat. Itu apa aja tuh program? Kita ngajar ngaji gitu kan. Ada juga trauma healing. Jadi bukan hanya dari peduli, jadi lembaga-lembaga NGO lain juga kan di sana tuh kita bersinergi gitu. Bersinergi bersama relawan yang lain gitu kan, NGO lain. Kemudian kita bersama membangun madrasah ceria namanya. Oh, madrasah ceria. Jadi untuk anak-anak dari usia yang masih balita, kadang juga gitu kan, masih anak-anak sampai yang sekolah juga ada. Kita ngajak guru-guru sekolah, mereka sekolahnya ambruk gitu kan, sekolahnya hancur. Nah, kita ajak anak-anak sekolahnya untuk belajar di situ, di tenda ini kita gitu kan. Guru-guru SMA, SMP mereka kita ajak untuk mereka mengajarkan anak-anak itu. Kalau yang di Palu itu apa aja tuh mas? Nah, kalau di Palu kita dari program peduli kan kita membangun masjid. Masjid. Kemudian kita juga di masjid itu kita adakan ini pengajian untuk ibu-ibu. Kemudian kita juga setiap sore kita mengadakan anak-anak mengaji gitu, madrasah kecilan gitulah. Itu dari tahun berapa mas?
gabung 2018. Oh berarti Mas Ais itu gabung di Akal Peduli dari masih relawannya ketika itu masih program pengabdiannya itu. Iya. Kalau program pengabdiannya 2018. Kalau gabung ke Akal Pedulinya dari setahun kemudian. Setahun kemudian gabung di Akal Peduli. Itu di pertengahan lah. Kalau di Akal Peduli waktu itu mulai masuk di Akal Peduli langsung masuk ke bagian apa tuh? Itu bagian logistik. Bagian logistik. Logistik dan penyaluran. Ya, enggak masih logistik aja. Iya, masih logistik. Kalau logistik itu ngapain aja sih? Itu kita menata barang-barang logistik yang ada di persediaan di gudang. Persediaan di gudang. Catat, kemudian ada yang keluar masuk barangnya kita catat dan kita laporkan ke pesan kita. Oh gitu. Kalau terjun ke daerah berarti tadi Mas Ais udah kemana aja nih? Itu tadi masuk yang di pengabdian tadi ya, ada 2 daerah itu di Lombok sama di Palu. Kemudian ada setelah itu ke Banten. Banten di mana tuh? Banten di daerah banjir bukan? Oh itu kejadiannya ya banjir dan longsor. Banjir dan longsor. Banten terus kita ke Bogor. Bogor Cileksa, di Cileksa itu longsor juga. Kemudian di Jawa Timur baru-baru ini Jawa Timur apa terus? Itu kejadian gempa Jawa Timur. Oh gempa, maaf. Jawa Timur tuh gunung meletus. Oh erupsi Semeru. Oh iya yang di Lumajang itu ya. Iya saya pernah dengar itu. Berapa lama itu di Semeru Mas? Semeru hanya 2 minggu. Masnya ngapain aja di sana? Kalau di Semeru itu ya kita di sana tuh ada program membangun rumah. Hunian untuk para pengungsi. Oh, Huntara atau Huntara. Masya Allah ya, udah keren Mas Ais. Motivasi apa sih Mas Ais itu kenapa mau gitu terjun ke dunia relawan? Nah itu dapat motivasi itu ketika ya di 2 daerah ini tadi, Lombok dan Palu tadi kan, ketika pengabdian itu kan sebelumnya kan nggak hanya untuk ke dunia relawan kan, kita diterjunkan ke pelosok-pelosok daerah untuk mengajarkan jadi dai gitu kan, untuk mendakwah ke masyarakat, mengajak anak-anak nih. Nah ketika itu kan pas dapat yang ketika di bagian relawan gitu kan untuk kebencanaan, nah situlah dapat feel-nya gitu kan. Feel. Itu kan yang momennya gitu kan, ternyata selalu bahagia gitu ketika langsung terjun ke masyarakat gitu kan, melihat kondisi mereka gitu. Kita tidur bareng di tenda, terus kita menemani mereka ya. Kita berbagi apa kebutuhan mereka, cerita, ngobrol gitu kan. Nah kalau mereka tuh kayak gini. Oh dari situ mulai ke ini ya. Itulah kan ketika di Palu, setelah ini insya Allah itu langsung terjun ke langsung mantap ya. Di dunia relawan tuh kayaknya aku banget gitu ya. Insya Allah ya Mas ya. Semoga kalau di lapangan itu sepertinya Mas Ais aktif ya. Alhamdulillah. Ada nggak sih suka dukanya Mas Ais ketika menjadi relawan? Jadi suka dukanya itu, benar sukanya itu ya terjun sama lawan gitu kan, bisa kenal dengan masyarakat gitu kan. Emang sebelumnya belum kenal Mas? Ya enggak, harusnya di masyarakat di tempat itu gitu. Jadi tahu tempat baru ya. Juga teman-teman relawan, jadi kita bisa banyak kenal dengan teman-teman relawan juga dari NGO yang lain gitu. Sukanya begitu ya. Terus kita bisa bantu orang, kita banyak bisa pengalaman yang bisa kita dapat gitu. Banyak banget pengalamannya, terus banyak kayaknya kita bisa jadi bermanfaat buat orang lain gak sih kalau jadi relawan itu ya. Terus kalau dukanya nih? Dukanya alhamdulillah nggak ada. Masa nggak ada? Ada waktu itu ketika di Lombok ya. Nah ketika kita di dalam posko tiba-tiba ada yang butuhkan ambulan. Nah kemudian ya udah, karena saya belum bisa nyetir kan, dia teman yang nyetir. Nah itu ada salah satu warga yang memang juga terdampak lah gitu kan. Nyata dia kesetrum. Kamar mandi. Nah jadi kita langsung meluncur ke rumahnya gitu kan. Nah setelah kita bawa di rumah sakit di ambulan tuh kan ada keluarga juga. Nah mereka sangat histeris gitu, menangis. Nah ternyata ketika di ambulan itu kan dibangunkan gitu kan, terus di agresif lah gitu kan keluarganya. Nah ternyata sampai di rumah sakit itu nggak tahu apakah di rumah sakit di ambulan itu apakah sudah meninggal atau belum kan. Nah sampai di rumah sakit ketika ditangani oleh dokter gitu kan, ketika ditangani ada beberapa setengah jam kemudian menyatakan meninggal. Ketika sudah ada usaha untuk menolong gitu kan. Ya apa sih Mas ya, kan namanya takdir kita nggak pernah tahu ya,
maksudnya suratan kematian itu kan memang garis kematian kan sudah ditentukan gitu. Jawab, jadi sampai sekarang Mas Ais ini masih menyalahkan dirinya gitu. Coba kalau lebih cepat gitu ya gitu, mungkin nyawanya akan ya apa gimana? Iya. Masih merasa mungkin ngerasa, aduh coba aja kalau gue lebih gercep gitu kan. Oh dari situ. Kan Mas Ais ini udah ke Lombok, udah ke lokasi bencana gitu, udah kemana-mana lah gitu ya gitu. Ada nggak sih something yang bikin Mas Ais tuh terenyuh dan kayaknya menyedihkan sampai sekarang, itu menjadi memoris buat Mas Ais sendiri gitu, memori kesedihan gitu selama menjadi relawan, di lokasi bencana ataupun anything? Itu ada ya, pertama itu mungkin karena kita merantau ya, ketika sudah hampir 4 tahun ya. Nah, alhamdulillah kemarin tahun lalu, tahun ini waktu Lebaran pulang. Jadi setelah 4 tahun itu, setelah ketika pengabdian, ketika pengabdian sampai 2022 ini, nah itu kemarin 4 tahun nggak pulang. Jadi ya itulah. Pas waktu Lebaran kemarin kenapa nggak pulang? Pulang? Maksudnya kenapa baru 4 tahun kemudian baru pulang? Ya itu kenapa nggak pulang ya? Ya pasti kita tahu semua lah gitu kan. Ya karena selama 2 tahun ini kan COVID juga gitu kan, ada bencana ini wabah gitu kan. Jadi dari pandemi, jadi pemerintah kan melarang kita untuk mudik gitu. Jadi ya daripada kita dari luar kota gitu kan, untuk kampung bisa membahayakan keluarga gitu kan. Jadi kita tahan. Alhamdulillah kemarin sudah menurun dan diizinkan pulang oleh pemerintah juga, dan orang tua sangat senang sekali. Masya Allah ya, saya sini mantap. Kedepannya apa sih, ada nggak sih harapan Mas Ais buat di dunia relawan ini, misalkan harapannya untuk kedepannya kerelawanan ini semoga apa, atau enggak harapan Mas Ais untuk peduli sendiri gitu? Ya kedepannya untuk dunia kerelawanan ya, pertama ya mudah-mudahan dunia relawan ini semakin baik lagi, berkembang gitu kan, untuk dunia nasional dan ke internasional. Untuk peduli ya mudah-mudahan menjadi lembaga kemanusiaan gitu kan. Kan sudah menjadi lembaga kemanusiaan. Ya kan kemanusiaan yang makin bagus gitu. Yang makin luas gitu, jadi bisa mengembangkan sayap-sayap manfaatnya. Gitu. Jadi akabeli di daerah-daerah tertentu. Masya Allah. Mas Ais sekarang di Akabeli bagian apa, Mas? Di Akabeli alhamdulillah saat ini Jamalahi sebagai rescue. Kalau rescue itu ngapain? Jadi di rescue itu kita petugas menjadi penolong di kebencanaan. Penolong itu pertama ketika ada suatu bencana gitu kan, nah kita langsung terjun ke lokasi tersebut. Nah kita melakukan asesmen. Mendata para korban, kemudian apa aja dibutuhkan oleh warga tersebut. Nah kita akan laporkan ke kantor gitu. Oh gitu. Terus mungkin bantu-bantu ini juga ya. Iya, ya kita evakuasi warga. Korban misalnya ada yang ketimpa, ada korban yang butuh ditolong, kita langsung. Oh gitu, gitu. Kayaknya podcast kita kali ini cukup luar biasa ya guys ya. Karena kita sudah kedatangan tamu istimewa dari Mas Ais nih. Oke Mas Ais, terima kasih banyak loh udah datang di podcast ini. Iya, makasih banyak ya Mas ya. Jangan kapok ya, datang lagi ke sini ya. Oke, terima kasih guys. Alhamdulillahirabbil alamin. Oke, sampai jumpa di podcast berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.